pagi anak-anak, bersama saya Ibu Sari. Hari ini kita akan mempelajari tentang konversi suhu. Jadi, seperti yang kita ketahui, termometer ada 4. Ada buah termometer yang kita kenal di seluruh dunia, ada 4, yaitu termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Saat ini kita akan bicara bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan konversi suhu. Seperti dari suhu derajat Celcius, kita mau konversikan ke derajat Fahrenheit, kita akan pelajari semua hari ini. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau ini, contohnya ini adalah termometer Celcius, dan ini adalah termometer Reaumur. Kalau termometer Celcius menunjukkan angka 35 derajat Celcius, berapakah angka yang ditunjukkan oleh termometer Reaumur? Itulah yang akan kita cari tahu saat ini. Sekarang, mari kita perhatikan gambar di bawah sini. Ya, silakan. Sekarang perhatikan. Ibu sudah menggambar tentang andai-andaikan ini adalah gambar termometer. Sekarang yang ini adalah termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Masing-masing termometer mempunyai titik didih sendiri dan titik beku sendiri. Titik didih adalah titik tertinggi di mana air mendidih, sedangkan titik beku yang ini, di mana air mulai membeku. Sekarang dari skala antara titik didih dan titik beku, kita bisa menuliskan skalanya seperti ini. Jadi skalanya adalah antara 100 kurang 0 sama dengan 100, itu untuk Celcius. Untuk Reaumur 80 kurang 0 sama dengan 80. Untuk Fahrenheit 212 kurang 32 sama dengan 180. Untuk Kelvin 373 kurang 273 sama dengan 100. Berdasarkan skala yang kita dapat ini, kita bisa membuat angka untuk perbandingan. Jadi semua angka ini kita bagi dengan angka 20. Dan kita berhasil dapat 100 bagi 20 sama dengan 5. 80 bagi 20 sama dengan 4. 180 bagi 20 sama dengan 9. 100 bagi 20 sama dengan 5. Angka-angka ini adalah angka-angka perbandingan yang akan kita gunakan untuk rumus. Jadi, rumus yang Ibu buat seperti ini berbeda sekali dengan rumus-rumus yang ada di buku-buku cetak. Karena ini Ibu buat sendiri. Dan berdasarkan rumus ini, kita akan mudah mengerti sesuai dengan angka-angka yang kita sudah dapat di sini. Jadi, yang Ibu buat adalah seperti ini. T derajat yang ditanya sama dengan angka perbandingan yang ditanya per angka perbandingan yang diketahui. Angka perbandingan adalah angka-angka seperti ini. Jadi angka-angka ini 5, 4, 9, dan 5 harus dihafal. Jadi Celcius angkanya 5, Reaumur angkanya 4, Fahrenheit angkanya 9, Kelvin angkanya 5. Jadi harus dihafal karena akan diletakkan di tempat rumus yang ini. Nah, sekarang setelah itu langkah berikutnya kali dengan T derajat yang diketahui, suhu derajat yang diketahui. Terus dilanjutkan dengan tambah atau kurang ekor. Ekor yang dimaksud ini adalah ini, angka titik bekunya. Jadi kalau Celcius dan Reaumur adalah 0, berarti tidak ada ekor. Kalau Fahrenheit ada, yaitu 32, Kelvin ada, yaitu 273. Sekarang untuk lebih memudahkan, kita akan langsung masuk ke rumus. Cara mengerjakan rumus. Jadi, perhatikan di sini. Andaikan kalau derajat termometer Celcius menunjukkan angka 35 derajat Celcius, berapakah angka yang ditunjukkan jika dalam termometer Reaumur? Jadi cara menyelesaikan seperti ini. Seperti rumus yang ditulis di sini, pertama adalah T derajat yang ditanya. Yang ditanya adalah Reaumur, maka ditulis seperti ini. Yang kedua adalah perbandingan, maka kita buat perbandingan. Yang di atas bilang angka perbandingan yang ditanya. Yang ditanya adalah Reaumur. Angka Reaumurnya berapa? Angka Reaumurnya adalah 4. Maka di sini ditulis 4. Terus angka perbandingan yang diketahui. Angka perbandingan yang diketahui
Untuk Celsius angkanya adalah 5. Maka di sini ditulis 5. Setelah itu kali dengan yang T derajat yang diketahui. T derajat yang diketahui adalah 35 kali dengan 35. Sekarang kita lihat ada ekor atau tidak. Sekarang kita lihat antara Celsius dan Reaumur. Lihat di sini titik bekunya adalah 0. Berarti tidak ada ekor. Kita langsung kerja. 35 bagi 5 sama dengan 7. 4 kali 7 sama dengan 28 derajat Reaumur. Jadi, kalau termometer Celsius menunjukkan angka 35 derajat Celsius, maka termometer Reaumur menunjukkan angka 28 derajat Reaumur pada saat yang sama, di tempat yang sama. Itu untuk nomor 1. Sekarang kita coba untuk latihan soal untuk yang nomor 2. Masih konversi suhu. Andaikan kalau yang diketahui adalah T derajat Celsius sama dengan 35 derajat Celsius, maka berapakah angka yang ditunjukkan oleh derajat Reaumur? Jadi penyelesaiannya seperti ini. Seperti yang tadi, langkah pertama, T derajat yang ditanya adalah T derajat Reaumur, Fahrenheit, sama dengan langkah kedua perbandingan. Angka perbandingan yang ditanya adalah Fahrenheit. Angkanya berapa untuk Fahrenheit? Angkanya adalah 9. Terus, angka perbandingan yang diketahui adalah Celsius. Angkanya adalah 5. Seperti ini. Terus kali dengan T derajat yang diketahui. Yang diketahui adalah 35. Sekarang ekor. Kita lihat antara Celsius dan Fahrenheit mana yang memiliki ekor. Celsius titik bekunya 0. Fahrenheit titik bekunya 32. Berarti ada ekor. Ekornya adalah 32. Sekarang di sini ditaruh plus atau min. Sekarang kita perhatikan. Dari Celsius mau konversi ke Fahrenheit. Celsius titik didihnya 100. Fahrenheit titik didihnya 212. Berarti dari Celsius mau naik ke Fahrenheit karena Fahrenheit lebih tinggi. Karena mau naik berarti harus tambah. Kalau tambah berarti dalam kurungnya harus di depan. Seperti ini. 35 bagi 5 sama dengan 7. 9 kali 7, 63. Tambah 32. Ingat kalau ada dalam kurung, berarti dalam kurungnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Untuk nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nomor 3. Sekarang kalau yang diketahui Fahrenheit adalah 45 derajat Fahrenheit. Yang ditanya adalah Reaumur. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang tadi. T derajat yang ditanya, T derajat Reaumur. Yang ditanya T derajat Reaumur, setelah itu perbandingan. Angka perbandingan yang ditanya, Reaumur adalah angkanya 4. Sedangkan perbandingan yang diketahui Fahrenheit yang diketahui angkanya 9. Setelah itu dikali dengan T derajat yang diketahui adalah Fahrenheit, angkanya 45. Sekarang kita melihat antara Fahrenheit dan Reaumur ada ekor atau tidak. Reaumur 0, Fahrenheit 32. Berarti kita bisa taruh ekornya di sini 32. Sekarang plus atau min, di sini ditempatkan apa? Sekarang kita perhatikan. Dari Fahrenheit menuju ke Reaumur. Fahrenheit angkanya 212. Reaumur angkanya 80. Dari yang tinggi mau turun ke yang rendah berarti kurang. Kalau kurang berarti dalam kurungnya di belakang. Kalau tambah yang ini dalam kurungnya di depan. Kalau kurang yang ini berarti dalam kurungnya harus di belakang. Sekarang kita selesaikan yang dalam kurung. 4/9 kali 45 kurang 32 sama dengan
13. Terus kita selesaikan 13 bagi 9 sama dengan 1,44. Sekarang 4 kali 1,44 sama dengan 5,76 derajat reaumur. Setelah itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke cara kerja Kelvin. Dan tadi kita sudah kerja Celsius, reaumur, Fahrenheit. Kalian sudah bisa melihat contohnya. Sekarang untuk Kelvin. Untuk Kelvin, tolong diperhatikan. Kelvin adalah suhu mutlak. Kelvin tidak bisa bergabung dengan reaumur, tidak bisa bergabung dengan Fahrenheit. Kelvin hanya bisa bergabung dengan Celsius. Dan karena Kelvin adalah suhu mutlak, maka Kelvin tidak boleh ditulis derajat. Jadi seperti ini. Reaumur ada derajat, Celsius ada derajat, Kelvin tidak boleh ditulis derajat karena suhunya suhu mutlak. Jadi kalau kita mau cari konversikan dari reaumur ke Kelvin, maka kita harus menuju kerja dulu dari reaumur, konversikan ke Celsius, baru dari Celsius ke Kelvin. Begitu juga dengan Fahrenheit. Dari termometer Fahrenheit, kita harus konversikan ke suhu Celsius, baru dikonversikan ke Kelvin. Begitu juga kalau dari Kelvin mau menuju ke reaumur, harus kita kerjakan dulu derajat Celsiusnya dulu, baru menuju ke reaumur. Kalau kita mau cari tahu Kelvin konversikan ke Fahrenheit, berarti kita harus dari Kelvin menuju ke Celsius dulu, baru menuju ke Fahrenheit. Sekarang kita akan belajar cara mengerjakannya. Seperti ini. Sekarang, andaikan seperti ini. Nomor 4. Kalau diketahui T derajat Celcius sama dengan 35 derajat Celcius, maka ditanya Kelvin berapa? Berapa pada suhu Kelvin? Sekarang penyelesaian. Seperti rumus yang ini, T Kelvin sama dengan, ingat Kelvin tidak boleh pakai derajat karena Kelvin adalah suhu mutlak. Jadi T Kelvin sama dengan perbandingan Kelvin angkanya, ini angka perbandingan yang ditanya, Kelvin angkanya adalah 5. Jadi ini 5, Celsius juga angkanya 5. Jadi dikalikan dengan T derajat yang diketahui adalah 35. Sekarang kita lihat ada ekor atau tidak. Sekarang antara Celsius 0, Kelvin 273, berarti ada ekor 273. Sekarang dari Celsius menuju ke Kelvin, Celsius angkanya kecil, Kelvin angkanya besar. Dari kecil menuju besar berarti harus ditambah. Karena 5 bagi 5 hasilnya 1, maka sisa 35 tambah 275 sama dengan 308 Kelvin. Ingat tidak pakai derajat. Sekarang, andaikan kalau kita yang kelima, kita kerja, andaikan Kelvin 15 Kelvin, terus yang ditanya adalah T derajat Fahrenheit. Penyelesaiannya adalah seperti yang tadi, T derajat Fahrenheit sama dengan perbandingan. Karena ini Kelvin menuju Fahrenheit, seperti yang tadi dibilang, berarti dari Kelvin harus menuju dulu ke Celsius. Dari Celsius baru menuju ke Fahrenheit. Jadi kita harus kerjakan dulu yang Celsius. Jadi dari T derajat Celsius sama dengan perbandingan lagi. Kelvin adalah yang ditanya adalah Celsius 5. Terus yang diketahui adalah Kelvin 5 kali dengan 15. Terus ada ekor yaitu 273. Sekarang dari
Kelvin menuju ke Celsius, Kelvin angkanya tinggi menuju ke Celsius, yang rendah berarti dikurang. Kalau dikurang, dalam kurungnya di belakang. Tapi ini kan 5:5 artinya 1. Jadi 15 kurang 273 sama dengan min 258 derajat Celsius. Setelah dapat Celsius, baru kita bisa kerja yang Fahrenheit. Jadi T derajat Celsius tadi adalah min 258 derajat Celsius. Sekarang berapakah yang Fahrenheit? Penyelesaian. Sekarang T derajat Fahrenheit sama dengan perbandingan. Fahrenheit angkanya 9, Celsius angkanya 5, dikali dengan min 258. Ini terus kita lihat ada ekor atau tidak. Sekarang kita perhatikan. Celsius, kita lihat di sini, Celsius 0, Fahrenheit 32. Berarti ada ekor yaitu 32. Sekarang plus atau min. Sekarang kita perhatikan dari Celsius menuju ke Fahrenheit. Celsius yang kecil 100 menuju ke Fahrenheit yang lebih tinggi, berarti naik. Karena naik berarti tambah. Karena tambah berarti dalam kurungnya di depan. Sekarang kita selesaikan. Selesaikan yang di dalam kurung duluan. Jadi min 258 bagi 5 otomatis hasilnya min. Jadi 258 bagi 5 sama dengan 9 kali min 51,6. 79 kali min 51,6. Ada min jadi harus ditulis dalam kurung. Tambah 32. Ingat kalau ada tambah berarti dalam kurungnya harus di depan. Berarti selesaikan dulu yang dalam kurung. Plus 9 kali dengan min 51,6 pasti hasilnya min. 9 kali 51,6 sama dengan 464,4. Baru ditambah dengan 32. Min ditambah dengan plus, kita anggap saja min adalah utang. Utang 464,4 plus 32 adalah uang 32. Uang yang sekecil 32, bayar utang yang 464, otomatis sisanya adalah utang. Jadi, kita tinggal kurangi saja 464,4 kurang 32 sama dengan 432,4 derajat Fahrenheit. Jadi, kalau ditanya kalau Kelvin 15 Kelvin, berapakah T derajat Fahrenheit? Maka kita kerjakan duluan adalah T derajat Celsiusnya. Sudah dapat, baru kita kerja yang Fahrenheit. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi kalau pada saat suhu yang sama, misalkan ini, jadi pada saat keadaan yang sama, di daerah yang sama, di tempat yang sama, di jam yang sama, jika termometer Kelvin menunjukkan angka 15 Kelvin, maka termometer Fahrenheit menunjukkan angka min 432,4 derajat Fahrenheit. Begitulah penjelasan Ibu. Ibu harap kalian bisa mengerti, dan nanti Ibu akan memberikan tugas-tugas, kalian silakan mengerjakan. Kalau tidak mengerti, silakan memperhatikan ulang video yang Ibu berikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.